Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Zizi Elza Fashion. Di video kali ini saya akan membuat model baju tunik seperti ini ya teman-teman. Seperti yang saya perlihatkan ini, model baju tunik pakai rimpel bagian bawahnya dan pakai tali pinggang dan busui fretly. Dan bagian belakangnya di sini saya beri karet ya teman-teman, supaya kelihatan lebih langsing, karena saya nggak suka pakai kopnat ya teman-teman. Jadi saya pakai karet di bagian belakang dan depannya saya pakai tali. Oke teman-teman, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, mohon di subscribe dulu ya dan tekan lonceng notifikasinya supaya mendapatkan video-video terbaru dari saya. Jadi ini bahan yang saya beli kemarin teman-teman. Ini bahan Wolfis Armani. Ini ukurannya 2 meter. Tergantung ukuran badan masing-masing ya teman-teman. Di sini saya butuhkan 2 meter, bidang 150 cm. Ini bahannya benar-benar lembut teman-teman, nggak panas kalau kita pakai, dan bahannya nggak mudah kusut. Jadi pola setengah badan ini akan saya rubah untuk menjadi baju tunik ya teman-teman. Nah, di sini pola belakang teman-teman, jadi kita resletingnya bagian depan ya. Untuk kampuh jahitannya di sini 2 cm. Dan di bagian sisinya kampuh 2 cm. Untuk bagian lingkar leher, ini kampuhnya 1 cm ya teman-teman. Dan bagian bahunya 2 cm, dan bagian kerung lengannya ini 1 cm. Oke teman-teman, jadi seperti ini pola belakangnya, pola badan bagian belakangnya. Sekali lagi, saya tidak memakai kopnat. Kalau teman-teman mau pakai kopnat, tinggal dijahit kopnat aja ya teman-teman, karena di bagian polanya sudah saya lebihkan untuk kopnat. Dan ini kita akan ukur terlebih dahulu di bagian lipatan kain 3 cm. Ini untuk resleting ya teman-teman. Ini pola depannya. Jadi kampuh untuk resleting itu 3 cm. Dan ini sama dengan pola bagian belakang tadi, kampuhnya 2 cm, di sisi 2 cm. Bagian lingkar lehernya 1 cm, dan bahu 2 cm. Bagian kerung lengannya 1 cm ya teman-teman kampuhnya. Jadi ini bagian lipatannya jangan lupa kita putuskan dulu atau kita gunting. Jadi bentuknya seperti ini ya teman-teman. Sekarang kita lanjut. Ini untuk bagian lengannya lagi teman-teman, untuk bagian lengan. Jadi bagian ujung lengannya model karet ya teman-teman. Ini kampuhnya 2 cm untuk bagian sisi lengannya. Oh iya teman-teman, saya lupa, di bagian ujung lengannya kita tambahkan 3 cm karena kita menggunakan karet yang ukuran 2,5 cm. Jadi kita lebihkan untuk kampuhnya setengah cm aja teman-teman. Semoga paham ya dengan penjelasan saya. Dan bagian sisinya 2 cm. Kalau teman-teman pemula boleh diberi tanda dengan menggunakan kapur ya teman-teman. Dan ini bagian puncaknya 1 cm. Karena di bagian lingkar kerung lengan badan itu 1 cm kampuhnya, dan di bagian lengannya kita lebihkan kampuh 1 cm juga. Lanjut untuk bagian bawah bajunya. Karena ini model putus pinggang ya teman-teman. Di sini untuk panjang bagian sambungan bawah bajunya ini 45 cm teman-teman. 45 cm. Dan
panjangnya 150 cm, berarti satu bidang ya teman-teman, sebidang. Bidangnya kita gunakan yang lebar bidangnya itu 150 dan lebar bagian sambungannya 45 cm. Semoga paham ya dengan penjelasan saya ini. Lanjut kita akan membuat untuk bagian rimpelnya. Di sini bagian rimpelnya panjangnya 150 cm dan lebarnya 15 cm. Jadi untuk bagian rimpel ini teman-teman, ini 2 potong ya teman-teman. Yang panjang rimpelnya 150 berarti kita kali 2. Oke, sekarang kita lanjut membuat untuk bisnya ya teman-teman, bis lehernya. Jadi seperti ini cara kita mengambil atau menggunting untuk bagian bis leher, itu kainnya harus serong seperti ini ya teman-teman. Dan di sini lebarnya 6 cm. Untuk panjang bisnya sesuai lingkar leher yang teman-teman buat ya teman-teman, yang teman-teman potong atau yang teman-teman sesuaikan dengan lingkar leher bagian baju. Ini pola lengannya 2 helai. Dan ini bagian roknya. Maaf, maksud saya sambungan bawah bajunya. Ini kita gunting ya teman-teman bagian lipatannya, nanti dia jadi bagian 2. Dan ini bagian rimpelnya 2 potong. Dan ini bis lehernya. Lanjut kita akan memasang bagian resletingnya. Terlebih dahulu kita beri tanda 3 cm untuk kampuh resletingnya. Jadi harus kita jahit bantu dulu ya teman-teman, supaya dia nggak lari dan nanti pas dipasang resletingnya dia akan sama. Untuk teman-teman yang belum bisa memasang resleting Jepang, boleh cek video saya sebelumnya. Saya membuat tutorial cara membuat resleting Jepang atau memasang menjahit resleting Jepang. Silahkan cek video saya ya. Jadi saya memasang resleting Jepang menggunakan tapak khusus ya teman-teman. Tapak khusus memasang resleting Jepang seperti ini lebih gampang teman-teman. Oke, selesai teman-teman. Jadi seperti ini hasilnya. Jadi ini bagian sambungan bawah bajunya kita kerut dulu ya menggunakan tapak khusus, tapak kerut. Dan setelah kita kerut seperti ini teman-teman, langsung kita sambung ke bagian pinggang badannya, bagian depan dulu. Ini bagian depan ya teman-teman. Oke, kampuh jahitannya di sini 2 cm ya teman-teman. Jadi ini bagian sambungan bawah bajunya udah saya potong ya teman-teman. Dia kan panjangnya 150 cm dan lebar 45, jadi saya bagi 2, 75 panjangnya sama lebar 45. Jadi dia sisi baju itu putus ya teman-teman. Dan lanjut ini bagian badan belakang. Jadi kita sambung untuk bagian badan belakangnya ya teman-teman. Oke, selesai. Sekarang kita akan menyatukan bagian sisi lengan. Kita satukan terlebih dahulu, baru kita obras ya teman-teman. Kita obras sisinya dan bagian ujung lengannya nanti. Setelah kita jahit seperti ini. Dan ini bagian rimpelnya teman-teman, bagian rimpelnya yang 2 potong tadi kita sambung seperti ini atau kita satukan seperti ini. Setelah kita satukan, kita kelim menggunakan tapak kelim seperti ini teman-teman, supaya lebih gampang ya teman-teman, kita menggunakan tapak kelim supaya lebih cepat.
Oke, selesai. Setelah dikelem, kita akan kerut bagian rimpelnya ini. Oke, selesai teman-teman. Untuk bagian baju belakang teman-teman yang kita sambung di bagian rok bawahnya atau sambungan bawahnya, ini kita pasang karet yang berukuran 0,5 cm ya teman-teman. Jadi jahitnya pas di bagian kampuh. Seperti yang saya praktekkan sekarang ini teman-teman. Semoga paham ya. Dan ini saya menyatukan bagian salah satu sisi baju. Jadi ini kita jahit bagian salah satu sisi bajunya teman-teman. Oke, lanjut kita akan tempelkan bagian rimpelnya yang setelah kita kerut tadi ya teman-teman. Jadi seperti ini cara menempelkannya. Jadi kampuh bagian bawahnya itu atau bagian dalamnya itu sekitar 1 cm atau 1,5 cm ya teman-teman. Seperti ini hasilnya teman-teman, bagian rimpelnya kita tempel atau kita jahitkan. Setelah itu kita satukan bagian sisinya yang lain, seperti ini sisinya. Dan kita jahit untuk bagian bahunya. Untuk kampuh jahitan bahu ini 2 cm ya teman-teman. Dan panjang karet di sini 18 cm teman-teman. Cara memasang di bagian ujung lengannya seperti ini. Tolong diperhatikan supaya teman-teman lebih paham ya. Jadi pas kita menjahit karetnya kita tarik teman-teman supaya dia pas karet sama dengan bagian lebar atau lingkar ujung lengannya. Jadi pas kita jahit jangan lupa kita tarik supaya dia sama ya teman-teman, nggak berkerut juga. Seperti yang saya praktekkan ini teman-teman. Jadi di sini saya menggunakan karetnya berukuran 2,5 cm ya teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman hasilnya. Sekarang kita akan memasang bagian lingkar kerung lengannya. Bagi teman-teman yang belum paham cara memasang atau menjahit lingkar kerung lengan tanpa berkerut atau pas, itu teman-teman bisa cek video saya sebelumnya. Di sana saya menjelaskan trik memasang kerung lengan tanpa kerut ya teman-teman. Dan dia nggak berkerut dan juga pas kita jahit. Oke, selesai pasang kerung lengannya teman-teman. Jadi hasilnya rapi ya teman-teman seperti ini. Dan untuk bagian bawah bajunya, bagian bawah rimpel tadi, ini kita kelem aja teman-teman. Jadi kita kelem sampai selesai ya teman-teman. Oke, jadi tuniknya selesai teman-teman. Di ini tunik yang kita jahit tadi. Oh ya teman-teman, tadi saya tidak memperlihatkan cara menjahit bagian talinya. Ini talinya panjang 100 dan lebar 10 cm ya teman-teman. Jadi di sini saya tambahkan untuk bagian tali, bagian depannya, dan di belakangnya saya beri karet teman-teman seperti ini hasilnya. Untuk pemasangan bis leher ini saya buat video terpisah ya teman-teman, supaya durasinya nggak terlalu panjang. Oke teman-teman, sampai di sini dulu videonya. Bagi yang belum subscribe, subscribe sekarang dan tekan lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa beri like untuk video ini. Terima kasih teman-teman yang udah nonton video ini. Sampai jumpa di next video.